ditemani oleh Kak Tony dari SBS Angkatan 9, akan bertugas melayani sebagai MC dan moderator acara pada malam ini. Kami mohon kepada peserta untuk memperhatikan dan memenuhi tata laksana webinar yang sudah diposting di WA Group, yakni mohon peserta berpakaian sopan dan pantas selama webinar berlangsung. Juga mohon mematikan audio saat sesi pengajaran berlangsung. Bagi Bapak, Ibu, dan teman-teman yang memiliki pertanyaan, silakan dapat menuliskan pada kolom chat yang disediakan atau langsung secara lisan dengan mengikuti petunjuk moderator yang akan membantu berlangsungnya sesi tanya jawab dengan baik dan lancar. Baiklah, Ibu, Bapak, dan teman-teman terkasih, marilah kita menyiapkan diri kita dengan mendengarkan lagu dan kemudian akan diawali dengan doa pembuka yang akan dibawakan oleh Kak Retno. Jesus Christ, the Son of God, was born for you and me. He came to bring the good news, from sin to set us free. The blind, the deaf, the lame, the poor, His power meant to see. He gave His life upon the cross, eternal life the key. He broke bread and shed wine before His agony. We share the body and the blood in His memory. To make His message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the Lord of eternity. I am Catholic, I am alive, I am the gospel, I am the light. I am Catholic, I am alive, I am the leaven, the salt and light. I am Catholic, I am alive. We carry Christ in our hearts, in what we do and say. We raise our voices, live the truth for those who've gone astray. Nourished by the Eucharist, we build community. So here we are to pledge our lives to the Lord of eternity. I am Catholic, I am alive, I am the gospel, I am the light. I am Catholic, I am alive, I am the leaven, the salt and light. I am Catholic, I am alive.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah sumber kebaikan, kami berterima kasih atas hidup yang Kau anugerahkan kepada kami. Kami bersyukur atas iman dan akal budi yang menandai keistimewaan kami di atas segala makhluk ciptaan lain. Kami bergembira atas begitu banyak kemajuan teknologi yang mempermudah kami dalam berbagai tugas, pekerjaan, dan pelayanan. Kami juga berterima kasih atas kemampuan manusia beradaptasi dengan perubahan zaman dari waktu ke waktu hingga hari ini. Berkatilah perjumpaan kami malam hari ini, agar kami dapat membuka diri untuk menerima bimbingan serta tanggung jawab yang tepat dalam mewujudkan iman dan cinta kasih kami kepadamu dan kepada sesama. Kobarkanlah pengharapan dan daya juang kami akan keadilan, kedamaian, keamanan, solidaritas, dan kebaikan bersama, agar hidup kami dapat semakin menjadi pujian, kehormatan, dan kemuliaan bagimu, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Ibu, Bapak, dan teman-teman terkasih, sebelum masuk pada sesi pengajaran, izinkan saya memperkenalkan Romo yang akan membimbing kita malam ini. Malam ini kita akan dibimbing oleh Romo dengan nama lengkap Siprianus Kuntoro Adi Serikat Yesus. Beliau lahir di Muntilan tanggal 21 Juli 1960, masuk Serikat Yesus tanggal 15 Juli 1980, dan menerima tahbisan imam pada tanggal 29 Juli 1994. Beliau menempuh studi doktoral dalam bidang Electrical and Computer Engineering dari Marquette University, Wisconsin, USA. Adapun tugas yang diemban sekarang, Romo bertugas sebagai dosen di program studi Informatika, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta. Beliau juga sebagai Ketua Yayasan dan Rektor SMA Kolose de Brito, Yogyakarta. Baiklah, tanpa memperpanjang waktu, kita akan sapa Romo Kuntoro Adi. Romo Kun, selamat malam. Dan Bapak, selamat Ibu, datang. saudara sekalian, selamat malam. Terima Romo, kasih. Baik, Romo, sekarang waktu dan ruang Zoom saya serahkan kepada Romo Kun yang akan membimbing kita semua pada sesi pengajaran hingga pukul 8. Silakan, Romo. Oke, terima kasih Mbak Esther. Ibu, Bapak, dan saudara sekalian, selamat malam. Saya kira baru pertama kali ini saya bertemu dengan Bapak dan Ibu dan saudara-saudara pada kesempatan ini. Dan banyak dari Anda mungkin saya tidak terlalu dikenal, tidak terlalu boleh dikatakan banyak berkarya di Jakarta, karena memang saya lebih banyak di Jogja. Meskipun selama 4 tahun saya berada di Komisi Pendidikan di KWI untuk 2014 sampai 2018 kemarin. Ya. Setelah itu saya kembali lagi ke Jogja. Nah, ketika saya ditawari untuk berbicara mengenai dunia digital, saya akan menawarkan apa yang namanya discernment digital. Ya. Dan dalam hal ini saya yakin Bapak dan Ibu itu sebetulnya sudah menghidupi, sudah lama berjuang, sudah lama itu memahami, dan rasanya saya tidak akan memberikan sesuatu yang baru. Oleh karena itu semoga
presentasi saya, sharing saya itu boleh dikatakan menggunakan bahasa-bahasa yang mudah dipahami, ya. Sehingga nanti seandainya Bapak Ibu dan teman-teman merasa sesuatu yang ingin ditanyakan, bisa langsung saja, bisa melalui moderator. Memang ketika saya ditawari ini, Bapak dan Ibu dan teman-teman akan lebih banyak mendengarkan. Nah, karena saya kan guru ya. Kalau guru itu lebih banyak juga ingin mendengarkan sebetulnya apa yang terjadi. Ya. Tetapi Mbak Mehung mengatakan Romo ada waktunya tersendiri. Oke ya, sudah kalau gitu tidak apa-apa ya. Semoga dalam pertemuan ini, malam ini, kita bisa saling berbicara satu sama lain. Dan saya tidak memberikan pretensi bahwa saya tahu semuanya. Tidak ya. Justru semakin saya mencoba untuk mempelajari lebih detail, rupa-rupanya banyak hal yang saya tidak terlalu banyak tahu. Tetapi paling tidak kita akan bersama-sama melihat frame itu secara bersama-sama seperti apa, dan kemudian itu dampak seperti apa, lalu sebetulnya teknologinya atau boleh dikatakan core-nya itu sebetulnya apa yang bisa kita lihat, ya, meskipun nanti penamaannya akan sangat beragam. Oleh karena itu perkenankanlah saya untuk share screen. Ibu, Bapak, dan Saudara sekalian, pada malam hari ini saya akan mencoba untuk melihat bersama Anda semua, itu boleh dikatakan perjalanan kita khususnya 3 tahun terakhir, 2019, 2020, 2021, karena perjalanan kita selama 3 tahun itu rupa-rupanya merangkum seluruh, boleh dikatakan merangkum dengan sangat cepat bagaimana teknologi itu suka tidak suka itu kita hidupi, kita gunakan, dan kita pun juga banyak beruntung dari kemajuan itu. Nah, ada referensi yang bagi saya sangat menarik yang ditulis oleh kelompok Invention Knowledge Marketing Outlook 2021. Ini peneliti marketing Indonesia. Dan saya akan menggunakan referensi mereka untuk titik tolak diskusi kita bersama, khususnya untuk melihat sebetulnya frame kita seperti apa. Nah, tentu saja kalau kita melihat sesuatu biasanya kita melakukan apa yang namanya modeling. Ya. Hidup kita yang rumit itu tadi, kita mencoba untuk membuat suatu modeling sederhana. Tentu modeling itu biasanya penyederhanaan. Ada yang boleh dikatakan gambaran pokoknya itu bisa ditangkap dalam model, tetapi tentu saja ada banyak yang itu miss. Sehingga modeling itu boleh dikatakan cara bantuan kita melihat supaya menjadi lebih sederhana. Ya, karena kan Bapak dan Ibu dan teman-teman kan mendalami pedagogi Ignatian. Salah satu hal pertama yang baik dipahami adalah konteks atau dunia di mana kita hidup. Itu rasanya menjadi hal yang penting. Sehingga dalam modeling itu atau framework itu kita akan melihat bersama-sama bagaimana perubahan mega, perubahan yang besar, yang itu akan mempengaruhi bagaimana manusia itu berkegiatan secara ekonomis, itu makro, dan mempengaruhi juga bagaimana manusia individu-individu, ya, kaitannya customer. Dari sana, kemudian kita akan melihat beberapa insight, kemudian baru 2 slide yang terakhir, saya ingin mencoba untuk merangkum sebetulnya artificial intelligence, atau boleh dikatakan kita mau sebetulnya mengatakan mesin cerdas, itu kira-kira berbicaranya konteksnya seperti apa, ya, sehingga 3 hal itu saja. Nah, yang pertama, frame yang pertama atau cara pikir pertama, model yang pertama adalah adanya suatu perubahan yang begitu cepat itu selama pandemi, ya, sehingga pandemi itu rupa-rupanya memicu banyak hal, ya.
Sehingga di sana ada orang yang menyebutnya sebagai suatu mega change, bagian ini, mega change. Ya. Dan yang mega change kehidupan keseluruhan kita itu mempengaruhi makro, kompetisi makro, dan mempengaruhi juga mikro, artinya manusia. Sehingga 3 hal itu secara sekilas akan kita lihat, tetapi kalau Bapak dan Ibu akan melihat secara lebih detail, referensi yang tadi saya sebutkan itu dibaca saja. Itu mudah dibaca dan menarik. Nah, dunia kita yang kita rasakan seperti ini sekarang ini itu begitu terlihat semakin kentara, itu khususnya setelah masa pandemi ini. Ya. Ada 6 hal yang perubahan-perubahan yang kita rasakan, entah itu kaitannya dengan teknologi, kaitan dengan regulasi, kaitan dengan politik, sosial, ekonomi, hingga lingkungan hidup. Nah, yang pertama kita menyebutnya sebagai COVID-19 propagation and vaccine availability. Nah, menarik ya. Ketika COVID tersebar begitu cepat, dan pada saat yang sama vaksin itu belum segera ditemukan, dan kita tidak tahu apa yang kita kerjakan. Bapak dan Ibu bisa merasakan pada bulan-bulan pertama perjalanan kita, boleh dikatakan kita sunyi senyap. Ya. Kita tiarap, dan kita tidak tahu apa yang harus dikerjakan. Dan dengan adanya banyak kematian yang kita lihat, dan dengan hampir dikatakan setiap malam ada sirene yang berbunyi, itu membuat hidup kita itu seolah-olah senyap. Ya. Namun menariknya, ketika persebaran virus itu mulai bisa dikendalikan, vaksin mulai tersedia, dan mulai bisa kita terima, itu unsur-unsur ekonomi, unsur-unsur sosial, bisnis yang mula-mula lumpuh tak berdaya, itu mulai bergeliat, mulai menggeliat. Sehingga ada optimisme di sana. Sehingga poin yang pertama kaitannya dengan perkembangan COVID, persebaran COVID, dan juga penemuan vaksin, tetapi juga bahwa kita mulai divaksin, itu satu hal yang selama 3 tahun terakhir ini sungguh kita rasakan. Dan yang kedua, rupa-rupanya itu tentu saja itu membentuk masyarakat kita yang saya tidak tahu apakah sampai sekarang itu sudah pulih betul-betul. Ya. Ketika ada orang mulai atau kita mendengar sahabat kita, saudara kita meninggal atau wafat, ada suatu tataran atau suatu level di mana boleh dikatakan empati dan simpati kita seolah-olah sudah berhenti karena apa? Karena too much. Ya. Sehingga rasa kesedihan itu lagi seolah-olah tidak muncul karena apa? Sudah berlebih. Ya. Sehingga itu yang kita rasakan. Pandemi menimbulkan luka dan kecemasan, social and anxiety. Sehingga entah itu kehilangan nyawa, entah itu kehilangan pekerjaan, entah itu jatuh miskin, entah itu kehilangan kehidupan sosial, dan entah itu banyak dari kita pun putus asa. Sehingga sesuatu yang rasa syukur itu seringkali harus kita temukan dengan cukup berat. Ya. Itu poin yang kedua. Ya. Mana? Kalau boleh saya akan sambil highlight. Ya. Sehingga ini poin yang kedua. Sorry, itu kuning. Nah, sehingga yang poin pertama tadi itu kaitan dengan vaksin dan juga COVID. Yang kedua itu dampak itu dalam masyarakat. Dan yang ketiga, orang sering menyebutnya sebagai corona nasionalisme. Yaitu tiap negara memilih, tidak akan memperhatikan negara lain. Ya. Tiap negara memilih untuk memperhatikan negaranya sendiri. Sehingga banyak alur barang keluar yang masuk itu, dan juga penerbangan,
entah itu kendali perbatasan, itu sungguh sangat ketat. Karena apa? Kita tahu di sana titik poin perkembangan dan juga penularan yang luar biasa. Sehingga pada masa itu para negara-negara termasuk kita pun kan rebutan vaksin. Ya, kita membeli sebanyak mungkin vaksin. Bagaimana negara dapat atau tidak itu bukan urusan. Ya, sehingga dengan kata lain, akibatnya apa? Perhatian itu sungguh perhatian pada diri kita sendiri. Ya, memang betul banyak negara yang sukses berhasil itu mencoba untuk menyelesaikan masalah COVID, tetapi juga banyak juga yang tergagap-gagap. Entah itu kapan ada penutupan PSB, kapan dibuka lagi, dan itu sendiri itu tentu saja itu sangat merepotkan. Nah, perubahan besar yang ke 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kalau dulu kan kita berbicara banyak hal tentang globalisasi, ya, harus barang itu dari mana-mana datang antar negara. Kalau sekarang globalisasi, ya boleh dikatakan kita mencoba justru membatasi. Ya. Sebelum pandemi, globalisasi itu menjadi jargon-jargon dan memang usaha yang sudah dikerjakan. Tetapi selama pandemi justru kondisinya itu berbalik. Ya. Karena apa? Globalisasi membawa risiko penularan. Ya. Sehingga itu sangat berdampak pada industri manufaktur, entah itu otomotif, elektronik, garment, farmasi, makanan, minuman. Sehingga akibatnya apa? Rantai pasokan itu tadi itu mencoba untuk ditemukan di dalam negeri. Tidak jauh-jauh dari negeri lain, tetapi di dalam negeri. Sehingga di satu pihak itu memang memaksa bagaimana kita itu menemukan hidup kita di dalam negeri ini. Dan yang terakhir, dampak yang terakhir atau megaforce itu adalah kaitannya dengan ini. Kaitannya dengan digitalisasi. Kita tahu, kita rasakan dan kita laksanakan bahwa akibat pandemi, kebanyakan aktivitas kita itu beralih ke digital. Entah itu belanja, entah itu belajar, entah itu bekerja, entah itu berobat, entah itu menikmati hiburan, dan bahkan ibadat kita. Ya, ibadat kita selama 2 tahun full itu online. Ya. Karena memang betul, untuk survive perlu transformasi digital. Supaya kita survive, rupa-rupanya transformasi digital itu sangat diperlukan. Sehingga 3 tahun terakhir kita semakin memahami bahwa itu menjadi salah satu cara hidup. Supaya kita survival, kita go digital. Dan itu yang kita rasakan. Ya. Sehingga kita melihat ada percepatan digital di sana, kita mengalami ini, abad virtual. Ya. Zoom sana, Zoom sini. Teman-teman itu bisa merasakan seminar 1, seminar 2. Ya. Dan ketika saya memberi kuliah pun juga boleh dikatakan persiapannya itu untuk online itu luar biasa. Tetapi juga lama-lama itu bisa menikmati. Karena apa? Karena bahan-bahan sudah saya siapkan, tinggal saya siapkan. Soal waktu terserah Anda mau mempelajari kapan, yang penting tagihannya ada. Nah, sehingga itu yang kita kerjakan. Tetapi tidak hanya itu saja, banyak dari kita itu melakukan digital rescaling. Ya. Skill kita tentang digital itu dipaksa. Saya akan tinggal di De Brito dan sambil mengajar di Sanata Dharma, dan selama pandemi ini saya cukup bersyukur bahwa guru-guru yang senior pun itu ketika dipaksa itu mereka mau, karena apa? Ingin bertemu dengan anak-anak secara online. Ya. Sehingga mereka menemukan cara. Sehingga digital rescaling itu sungguh kita rasakan. Kemudian tentu saja kita tahu, kita mencoba untuk membatasi kontak, membatasi hubungan secara fisik dengan banyak orang. Ya. Akibatnya apa? Kita melakukan berbagai macam pembayaran itu digital. Berbagai macam service itu digital.
Ya. Tetapi selain itu kita juga melaksanakan apa yang namanya go-omni, hybrid learning, online to offline, dan sebaliknya offline to online. Ya. Tentu saja akibatnya apa? Akibatnya adalah peledakan data itu luar biasa. Dan akibatnya juga itu kaitannya dengan confidential data. Ya. Sehingga saya kira ini tantangan yang rasa-rasanya pada beberapa bulan terakhir itu berita itu kita dengarkan tentang bahwa ada data yang bocor dan seterusnya. Ya, salah satu konsekuensinya ketika data begitu banyak berseliweran, cepat, inginnya dan urgen, sementara kaitannya dengan security itu pun juga mereka seringkali tidak bisa secepat data itu terkumpulkan. Bapak Ibu bisa melihat di sini apa yang tadi kita sebutkan di sana secara lebih detail. Oke. Nah, pokok yang kedua, framework yang kedua. Kalau tadi kan perubahan secara besar-besaran, ya. Kemudian sekarang itu bagaimana institusi-institusi itu mencoba untuk bermain. Ya. Rule-nya, rupa-rupanya itu ada 4 rule yang menarik, ya. Yaitu higienis, low touch, less crowd, low mobility. Ya. Nah, landscape-nya ini adalah landscape yang boleh dikatakan itu landscape yang akhirnya kita familiar. Ya. Perusahaan-perusahaan atau lembaga yang ingin survive itu paling tidak itu perlu beradaptasi terhadap 4 hal. Ya. Kaitannya dengan higienis, kaitannya dengan low touch, kaitannya dengan less crowd, kaitannya dengan low mobility. Ya. Sehingga kalau teman-teman itu di perusahaan Anda atau di kantor Anda itu saya kira selalu di depan itu ada cuci tangan. Nah, ada cuci tangan. Selalu ada keran. Lalu ada mengukur suhu tubuh. Nah, sehingga itu masalah safety, masalah kebersihan. Tetapi tidak ini saja ketika kita bersalaman atau memegang barang lalu kita sudah nyemprot-nyemprot. Kita selalu siap cleaner itu tadi. Ya. Yaitu low touch. Dan kita mencoba untuk menghindari kerumunan. Ya. Dan kita mencoba untuk membatasi pergerakan. Akibatnya apa? Di dalam kondisi kompetisi seperti ini, yang bisa survive, ya memang digital, industri digital. Sedangkan perusahaan-perusahaan yang high crowd dan high touch seperti pariwisata, itu mau tidak mau perlu bertransformasi ke model bisnis yang low touch dan less crowd. Ya, sehingga cara berkompetisi, cara bermain itu rupa-rupanya itu juga dipengaruhi. Ya. Kemudian yang lain, ini kaitannya dengan bagaimana perorangan atau manusia yang terbentuk dengan kondisi itu. Ya. Di sini ada 4 hal yang bagi saya itu juga menarik yang dituliskan oleh Invent Journalist ini. Yang pertama bahwa kita menjadi terbiasa bahwa kita itu working, living, and playing itu menjadi perubahan-perubahan yang bisa kita kerjakan dengan lebih nyaman. Karena apa? Work from home, bisa di rumah. Ya sambil bekerja banyak dari kita sambil masak toh ya. Nah, kemudian ketika bekerja kan seringkali videonya dimatikan. Tapi pada saat sama ya kita sambil jalan sana, jalan sini. Ya. Memasak sana, memasak sini. Sehingga ini sesuatu yang menyenangkan. Ya. Sehingga ketika masa semester ini kita sudah mulai offline. Wah, begitu bagi saya cukup berat ya, cukup berat. Apalagi di Sanata Dharma, saya diberi kelas Selasa, Rebo, Kamis itu semuanya itu mulai jam 7 pagi. Bayangkan. Karena kalau dari Brito ke Sanata Dharma yang di Payangan sana paling tidak setengah jam. Berarti apa? Misalnya lebih pagi, makan lebih pagi, berangkat lebih pagi. Padahal pagi itu seringkali nyawa saya itu belum terkumpul. Ya. Artinya kan ini ada ya 3 tahun, 2 tahun awal sulit tetapi akhirnya bisa dinikmati. Karena apa? Working, living, playing, sambil social distancing, no problem dan bisa dikerjakan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita sudah terbiasa. Kalau tadi stay at home, tetapi kita pun juga kita
menjadi terbiasa go virtual. Ya. Konsumen menghindari kontak fisik, beralih menggunakan medium virtual atau digital. Sehingga Bapak dan Ibu dan teman-teman itu bisa membayangkan seolah-olah kehidupan digital atau sistem cerdas itu dipush. Karena apa? Kita memerlukan dalam waktu yang sangat cepat. Dan menarik juga bahwa kalau saya boleh bertanya, selama masa pandemi, berapa baju yang Anda beli? Nah, saya yakin tidak banyak. Karena apa? Baju satu cukup, ya, apalagi bawah seringkali seadanya, ya. Artinya apa? Kita ya lebih pada hal-hal yang basic, yaitu makan, kemudian kaitannya dengan sehat. Soal aktualisasi diri, saya kira tidak menjadi prioritas. Ya. Sehingga rasa-rasanya itu kita dibentuk, khususnya ketika 3 tahun pandemi. Tentu saja kita pun juga dibentuk di sini. Ya. Artinya bahwa banyaknya korban itu membuat kita pun memang ada suatu saat itu seolah-olah sudah di sini, kita tidak punya empati lagi, tetapi persis di situ. Rasanya itu mengingatkan kita bahwa kita adalah orang yang sangat rentan, manusia yang sangat rentan. Itu khususnya kalau komorbid, ya. Dan ketika saya diberi list peserta pada malam hari ini oleh Mbak Meifung, itu banyak yang antara 40-60, 60 ke atas. Wah, itu bahwa kita survive selama 3 tahun ini, saya kira itu perlu disyukuri. Ya. Nah, Bapak dan Ibu dan Saudara sekalian, poin yang kedua itu tadi framework-nya, framework mega, makro, dan mikro. Kemudian ini beberapa insight, ya, beberapa yang terjadi yang menjadi lama-lama menjadi pembiasaan kita. Smartphone rasanya itu uang kita semuanya sekarang ada di sini, ya. Kalau dulu dompet-dompet tebal-tebal, saya kira dompet-dompetnya itu biasanya sekarang seringkali Anda tidak membawa. Ya. Cukup di sini. Ya. Sehingga ini adalah dompet baru smartphone Anda. Bahkan di toko-toko yang kecil-kecil. Sehingga kalau lupa mengisi, ya itu nasib kita. Ya. Oke. Yang lain itu saya tidak tahu apakah Anda masih mulai senang kembali lagi untuk menengok rumah sakit. Nah, saya kira kita mencoba untuk menghindari, ya. Sampai sekarang Jesuit itu setiap tahun perlu check up, khususnya untuk yang 40 tahun ke atas. Ya, rutin, supaya kesehatannya seperti apa. Tetapi 2 tahun terakhir yang lalu saya tidak check up. Karena apa? Takut. Nah, di sana itu sumber penyakit katanya, ya. Sehingga tadinya sehat, ketika check up, pulang-pulang sudah harus isolasi mandiri karena flu berat. Itu sehingga ini adalah kita mencoba untuk menghindari rumah sakit dan mencoba untuk mengusahakan hidup sehat. Itu salah satu bagi saya yang menarik. Lalu yang menarik juga, memang betul bahwa teman-teman atau kita semua itu bisa cek ke internet untuk bertanya ke halo dok, halo dokter, klik dokter, dan seterusnya. Tetapi menariknya bahwa layanan telemedis khususnya dari rumah sakit, itu mereka merasa jauh lebih dipercayai. Ya. Nah, kebetulan saja banyak penelitian mahasiswa saya itu berkaitan dengan data rumah sakit. Nah, kalau data rumah sakit itu paling tidak akurasi sistem yang dibentuk itu paling tidak 90% ke atas. Nah, kalau 90% ke atas dalam suatu sistem itu rumah sakit, ya, karena apa? Itu menentukan hidup dan mati manusia. Nah, tetapi kalau non rumah sakit, ketika akurasi suatu sistem cerdas itu 80-85, saya kira para mahasiswa saya sudah bahagia. Tetapi kalau untuk data rumah sakit, rasanya mereka boleh bahagia, tetapi dokter tidak akan pernah menggunakan. Ya. Oke. Nah, sehingga dengan kata lain, telemedicine revolution itu mulai muncul. Nah, saya kira Bapak dan Ibu untuk saat ini banyak membeli barang itu online. Kebetulan saja saya dengan beberapa guru di De Brito ini kalau Sabtu itu sepedaan. Dan tentu saja
ketika lama bersepeda, lama-lama tahu bagaimana itu sepeda itu diedit istilahnya ya, edit. Nah, edit sepeda itu tidak murah loh. Nah, makanya kalau ada ibu-ibu yang ngomong, oh ini cuma murah, oh itu harus ditanyakan. Seringkali tidak murah ya. Nah, saya menemukan beberapa toko online untuk mencari frame produk Indonesia, tetapi dengan dibuat persis dengan model-model luar negeri yang top itu ada dari Jawa Timur. Nah, karena Pak, online itu rupa-rupanya Bapak dan itu menjadi lebih biasa. Termasuk, nah ini toh, beauty at home. Nah, Bapak dan Ibu, khususnya Ibu saya kira ya, tidak harus ke salon, salonnya dibawa ke rumah kalau. Oke, ini kaitannya dengan online event seperti kita kerjakan saat ini adalah online event. Di mana-mana kita webinar, kita Zoom webinar. Ya, bahkan kita berdoa pun juga online. Nah, tentu saja untuk pendidikan, kita orang sering menyebutnya hibrid. Tetapi pernah suatu kali itu hybrid itu ada yang online, ada yang offline. Saya kira kita diberi kesempatan waktu kuliah di Sanatherma itu, siapa mata kuliah apa yang akan menggunakan hybrid? Oke, rupanya tidak banyak. Karena apa? Ketika hybrid dan online, ketika diskusi sering kali, ketika diskusinya offline, yang online tiba-tiba bisa hilang. Nah, ini memang perlu ditemukan, meskipun itu pertemuan-pertemuan online itu memberi wacana baru dalam belajar, dan kita menikmatinya. Nah, makanan-makanan, saya kira Bapak dan Ibu dan saudara sekalian itu tidak hanya memasak, tetapi memasak dan merekam saya. Dan memasak, merekam, dan kemudian di-share. Lalu itu karyawan-karyawan kita itu mencoba untuk berbegiwan. Kita ada punya tempat di dekat mana itu Somohitan sana. Ada suatu tempat, lalu kita berbegiwan. Saya heran, ada ibu-ibu sambil memasak, sambil ngomong sendiri, sambil cerita sana, dan ceritanya itu kelihatan tidak cerita dengan kita. Lalu kita melirik, itu sopo, cerita dengan siapa itu. Oh, itu ternyata ibu ini mencoba untuk menunjukkan sedang masak ke para siswanya. Betapa ya, pagi sudah ketemu, malam hari juga pamer ini guru ini ke siswa-siswanya. Ya. Dan anak-anak pun juga berkomentar atas masakan yang dibuat. Tetapi kita melihat ada sesuatu yang menarik, dan dunia digital itu rupa-rupanya dalam case kita, bantu kita untuk entah itu berelasi, entah itu kaitannya dengan menemukan cara-cara yang baru. Ya. Nah, poin yang ketiga dan terakhir yang Bapak Ibu nanti setelah itu kita bisa untuk bercerita satu sama lain. Nah, dari banyak hal itu tadi, itu sebetulnya artificial intelligence-nya itu kayak apa sih? Sebetulnya itu sederhana ya. Artificial intelligence itu hanya mau mengatakan bahwa sistem itu semakin lama semakin cerdas. Sistem itu artinya bahwa kita meminta mesin untuk mengerjakan, ya. Kita ingin meminta mesin untuk mengerjakan banyak hal. Nah, di dalam case kita, berbagai mesin itu tadi tidak hanya bekerja sendiri-sendiri, tapi akhirnya bekerja sama. Itu indahnya, uniknya. Ya. Berbagai mesin itu tadi bekerja sama. Dan salah satu boleh dikatakan, kalau kita mau mengatakan otaknya, mereka atau orang-orang teknik itu menyebutnya sebagai cyber physical system. Ya, ini, yaitu cyber physical system ini. Oke. Nah, dalam cyber physical system ini tadi, oke. Nah, ini cyber physical system. Ini. Cyber physical system itu hanya mau mengatakan bahwa mesin itu menyatukan dunia cyber dan dunia fisik. Dan di sana ada suatu sistem. Dan semakin lama sistem itu lama-lama menjadi cerdas. Nah,
tidak perlu kita masuk pada detail, tetapi kita ingin tahu sebenarnya fungsinya apa. Fungsinya apa? Ya. Kalau kita mengamati, fungsinya sebetulnya 5 yang bisa kita identifikasi saat ini. Yang pertama fungsinya adalah smart connection. Bapak, Ibu, dan teman-teman merasa, saya yakin, kebutuhan dasar manusia sekarang itu apa? Tidak hanya makan, pakaian, sandang, papan, tetapi koneksi. Nah, salah satu kebutuhan dasar adalah saya ini nyambung nggak? Ya, ini sekarang ini HP saya itu nyambung dengan internet atau tidak sih? Ada WiFi nggak sih? Ya. Sehingga dengan kata lain, salah satu fungsi cyber physical system adalah menciptakan smart connection di mana saja, kapan saja. Ya. Di mana saja, kapan saja. Itu fungsi yang pertama. Fungsi yang kedua adalah secara otomatis itu mengubah data itu menjadi informasi. Apakah Bapak Ibu ada yang boleh dikatakan berlangganan Strava? Saya yakin. Anda berolahraga, lari, kemudian bersepeda, renang, jogging, aktivitas kesehatan, catatan sekarang kan Strava, ya. Sehingga dari Strava di sana tidak hanya mencatat angka, tetapi silakan Bapak dan Ibu melihat Strava Anda. Sebentar, saya mau mengecek Strava saya. Oke. Saya ingin cek sudah ada yang gini belum? Ya, sudah ada like belum? Nah, teman saya Frater Adi Bangkit itu bersepeda kemana ini? Happy Gloomy Sunday Ride. Nah, 44,18 kilo, elevation gain 473. Makan apa ini? Ini Frater yang sedang di Manila. Ya. Dulu tugas di De Brito, dan kita seringkali share Strava kita, kegiatan kita. Oke, dia bersepeda ke arah Marikina. Kebetulan saya mengenal daerah itu karena saya teologi di sana. Ya. Dan kemudian dia makan kembang tahu. Ada kembang tahu rupanya di sana ya. Ini adalah Strava-nya. Dari mana saya tahu? Ini yang dia kerjakan hanya dicatat di digital kan, di ini kayak begini nih, kayak jam tangan Anda, ya. Dan kemudian secara otomatis akan dipindah ke sini Strava-nya. Sehingga data yang ada itu menjadi informasi apa? Informasi mengenai jarak, ya. Informasi mengenai elevation gain, informasi mengenai achievement, informasi mengenai makanan yang dia santap, dan informasi mengenai situasi di sana dan jam berapa. Nah, ya. Sehingga kata lain, otomatis. Sehingga cyber physical system itu bukannya tanpa kita perintah ya. Asal kita catat sini, ini catat sana, nyambung dan akan menjadi informasi. Itu indahnya cyber physical system. Kemudian fungsi yang ketiga adalah digital twin. Ya. Teman-teman sekarang kan berbicara satu sama lain, ya. Bukan berbicara satu sama lain sih, mendengarkan saya paling tidak ya. Tadi itu Mevung itu bertanya pada saya, Romo boleh direkam nggak? Oh silahkan. Nah, artinya apa? Langsung ada digital twin. Ya. Apa yang kita diskusikan sekarang direkam, tiba-tiba sudah ada. Sehingga kalau saya tipu-tipu pun terekam tipu-tipu saya. Ya. Nah, sehingga ada digital twin di sana. Nah, sehingga data lain, cyber physical system menggunakan smart connection, data to information, digital twin, dan yang menarik juga cognition. Ya. Cognition itu apa? Kalau Bapak dan Ibu dan teman-teman itu seringkali melihat bagaimana Google Map itu dibentuk. Seringkali di kampung-kampung kita ya, kan seringkali zaman dahulu kala. Itu ada motor, lalu ada kamera-kamera di atas, jalan-jalan kampung. Nah, itu adalah
bagaimana Google mencoba untuk mengambil data. Nah, suatu kali saya bepergian dan ke para keponakan saya itu ke Malang, lalu mau mencoba untuk mencari tas. Jalannya itu dimasukkan ke jalan-jalan kampung seperti itu ya. Rupa-rupanya yang bagian itu waktu itu direkam dengan motor. Ya mobil ya susah masuknya. Ya. Tetapi dalam waktu yang singkat itu bisa dikoreksi. Ya, bisa dikoreksi. Sistem secara otomatis akan mengkoreksi keadaan itu. Sehingga membuat kita mampu memilih sesuatu configuration. Contohnya sederhana. Ya. Hari ini Jogja khususnya Sabtu Minggu itu padatnya luar biasa, Saya di Debrito kalau mau ke Malioboro, kalau siang tadi menggunakan jalan biasa itu saya akan frustrasi. Karena apa? Karena padat luar biasa. Tetapi Google Map kan bisa mengusulkan ke kita toh, yaitu bahwa ambil saja alternatif. Artinya apa? Cyber physical system itu menunjukkan kepada kita ada cara penyelesaian masalah yang tidak tunggal. Ya, sederhananya itu. Ada banyak jalan ke Roma istilahnya itu, dan jalannya itu secara visual itu teknologi itu bisa menunjukkan kepada kita. Nah, sebetulnya boleh dikatakan tanda petik hanya itu, cyber physical system. Itu kunci kalau kita mencoba untuk memahami teknologi adalah cyber physical system. Memang betul, kemudian cyber physical system itu terungkap ini dalam berbagai macam hal. Entah itu big data, entah itu apa lagi. Nah, cyber security, entah itu dengan robot yang menjadi background Bapak dan Ibu sekarang, itu salah satu. Ya. Sehingga ini paling tidak 9 teknologi ini berkumpul bersama-sama dan bekerja bersama-sama. Big data, augmented reality, horizontal vertical integration, simulation, cloud, kemudian apa ini? Manufaktur, security, kemudian Internet of Things, dan kemudian ini robotik ini tadi. Ya? Sehingga yang ada di tengah inilah yang cyber physical system yang menggabungkan, menyatukan sehingga yang physical dan cyber itu berkomunikasi dengan baik. Itu. Ya. Oleh karena itu, mungkin itu sekarang menjadi pertanyaan reflektif kita bersama-sama. Ya. Saya yakin kita semua mengalami itu dan kita memahami satu hal dan lain hal. Dan di beberapa aplikasi Bapak dan Ibu itu jauh lebih lihai dibanding saya. Ya. Dan jauh lebih fluent. Sehingga pertanyaan kita adalah konteks digital seperti apakah yang mengesan bagiku. Ya. Yang kedua adalah hal penting, kebutuhan keberadaan apa saja yang perlu kita tanggapi. Nah, kalau hal-hal yang nomor satu mungkin itu adalah masalah-masalah personal ya. Tetapi sebagai kelompok SBS, saya kira kalau kita boleh dikatakan menjadi rasul, ya, saya kira pertanyaan nomor 2 itulah yang menjadi bagian kita untuk berbincang-bincang atau berdiskresi satu sama lain. Oke, rasa-rasanya cukup itu dulu dari saya. Silakan Bapak Ibu bercerita satu sama lain. Mau semakin memperkaya ini bagi saya itu menjadi lebih menarik. Terima kasih. Ya, terima kasih Romo Kuntoro atas presentasi yang telah disampaikan kepada kami. Suster, Ibu, Bapak, dan teman-teman terkasih, marilah kita ucapkan terima kasih kita dengan memberikan reaction yang ada di aplikasi Zoom kita kepada Romo Kuntoro. Terima kasih Romo. Terima kasih. Ya, dalam hal ini luar biasa sekali, banyak sekali insight yang kita dapatkan. Ada beberapa catatan yang hal ini saya catat dengan tema besar yaitu reflect
mega shift pasca pandemi, di mana di situ kita ada modeling, kemudian dari modeling itu ada kita bisa melihat perubahan manusia dari makro kemudian mikro. Ya, dalam hal ini pun ada cara berpikir ya. Ada cara berpikir dalam ini framework kita. Yang pertama yaitu karena ini yang luar biasa, karena adanya pandemi. Jadi pandemi ini bukannya sebagai musibah, tetapi sebagai anugerah sebetulnya, ya. Karena di situ kita ada mega change yang mempengaruhi makro dan mikro, dan itu ada 6 hal perubahan. Ya, perubahan yang terakhir itu adalah perubahan digitalisasi. Kita bisa melihat bersama belanja, bekerja, ibadah, bahkan itu melalui media digital. Dan inilah yang membawa kita memasuki masa percepatan digital. Dan masa percepatan digital itu kita bisa melihat bersama, ya, di situ ada migration from space to screen, yaitu adanya media-media yang kita gunakan baik secara online, Zoom, ya, Google Meet mungkin di situ juga, kemudian ada digital reskilling, ya, kemudian ada ini yang luar biasa juga, ya, membatasi hubungan secara fisik, ya. Jadi dengan demikian apapun menjadi kita ini secara digital. Kemudian lagi kita masuki dari bab selanjutnya, materi selanjutnya, yaitu ada hubungan makro, ya, makro competition-nya, yaitu ada empat rule, 4 aturan di situ, yaitu yang menyangkut dengan bagaimana hidup kita yang higienis, ya, yang bersih, ya, dengan cuci tangan, mengukur suhu tubuh, ya, kemudian low touch, yaitu kita tidak bersalamannya dengan metode yang lain, ya, selama pandemi yang kita rasakan bersama. Kemudian less crowd, yaitu kita di mana kita selalu jaga jarak, ya. Kemudian low mobility. Nah, karena low mobility inilah maka kita masuk betul lagi ke dunia digital, ya, seperti itu. Nah, di situ, ya, akhirnya dengan masuk ke dunia digital itu, nah ini yang luar biasa, ya. Kita rasakan bersama lagi, ya. Itu kita bekerja dari rumah, ya. Kemudian terbiasa dengan media virtual atau digital. Kemudian kita kembali pada hal-hal yang mendasar, bukan lagi melihat aktualisasi diri, tetapi lebih kepada makanan kita, ya. Bahkan tadi dikatakan oleh Romo Kuntoro, pakaian kita pun jarang kita beli, ya, seperti itu, ya. Tapi satu sisi juga selanjutnya, ya, kita ini menjadi masyarakat yang berempati, ya, karena kita melihat banyak korban karena COVID, ya. Nah, dalam hal ini, ya, ada beberapa insight, ya, yang akhirnya menjadi biasa, ya, biasa selama masa pandemi kita. Di situ ada smartphone menjadi dompet baru, ya. Jadi tidak lagi perlu dompet, tetapi dompetnya sudah virtual, ya, dengan smartphone kita. Kemudian adanya COVID fobia, ya, takut ke rumah sakit, ya. Tetapi di situ ada sisi positifnya, mengusahakan hidup yang sehat. Kemudian ada layanan telemedicine dari rumah sakit. Kemudian memberi barang secara online, ya. Kemudian adanya online event di mana-mana, ya. Dan ini saya mencatat banyak lagi. Ada pendidikan cara hibrid juga, ya. Dan akhirnya lagi memuncak di sini adanya
teknologi yang masuk dalam istilahnya yaitu cyber physical system, ya. Dan cyber physical system ini, ya, ini sebetulnya yang disebut dengan bahasan kita adalah artificial intelligence itu sendiri, ya, di mana di situ, ya, sistem itu semakin lama itu semakin cerdas, di mana mesin-mesin itu bukan satu mesin tetapi banyak mesin itu saling bekerja sama. Nah, otaknya itulah yang disebut dengan cyber physical system, ya, sehingga, ya, mesin-mesin itulah yang menyatukan antara dunia cyber dan dunia fisik, ya, dalam satu sistem, ya, seperti itu. Nah, inilah yang sebetulnya dari kita, ya, tadi disampaikan oleh Romo Kuntoro, ya, di situ menjadi smart connection, ya, di mana saja, kapan saja. Kemudian mengubah data menjadi informasi, ya, kita bisa melihat informasi macam-macam, ada makanan, ada jarak dan sebagaimana, dan jarak dan lain-lain. Kemudian ada digital twin, kemudian ada cognition, dan akhirnya ada configuration, ya. Dan Bapak Ibu, kita ada 2 pertanyaan reflektif yang ditekankan nomor 2 tadi, ya, hal-hal penting, kebutuhan, apa saja yang perlu kita tanggapi, begitu, ya, dari Romo. Romo, Suster, Bapak dan Ibu, untuk selanjutnya dipersilahkan, ya, mungkin ada pertanyaan, jadi ini nanti akan ada 2 metode, ya. Boleh Bapak Ibu dan rekan-rekan yang terkasih untuk memberikan pertanyaan dalam kolom chat atau langsung raise hand, ya. Tetapi ini Romo luar biasa, ada pertanyaan, ya, dari rekan kita yang ada di kolom chat, sehingga saya akan menyampaikan pertanyaan dulu yang dari kolom chat. Waktu tanya jawab kita ada sekitar 40 menit, Romo, ya, sehingga nanti mungkin mohon maaf kalau ada beberapa pertanyaan, kalau bisa disatukan mungkin akan saya satukan saja. Untuk yang pertama, ini pertanyaan dari Ibu Elis Endarwati. Romo Kuntoro, mohon izin bertanya, hampir seluruh kehidupan kita dikendalikan oleh sistem. Secara pribadi saya sangat menikmati, tetapi juga ada sedikit ketakutan jika tiba-tiba di-shutdown oleh pemilik sistem. Nah, ini mungkin yang ditanyakan oleh Ibu Lis itu bagaimana, ya, untuk mengantisipasi itu, begitu Bu Lis. Mungkin bisa diperjelas mungkin Bu Lis, maksudnya seperti itu. Ini Pak Tony. Oh ya, terima kasih Bu Lis. Monggo Romo. Oke, Bu Lis, banyak terima kasih. Saya kira pertanyaan Bu Lis itu mewakili banyak hal, banyak orang. Dan saya ingin sharing satu hal. Ini semoga saya akan share screen, ya. Mana tadi? Ini. Oke. Nah, saya yakin Bapak, Ibu, dan Bu Lis itu sudah menggunakan apa yang ada di sini itu bertahun-tahun, bahkan sebelum ada pandemi. Ya, yang pertama Chrome itu untuk searching. Ya. Lalu kalau Bu Lis ingin minta pendapat kan pakai Google Form di sini. Nah,
Kemudian kalau mau menggunakan email, menggunakan Gmail di sini. Lalu mau chatting bisa Google Chat. Kalau misalnya boleh menemani putra-putra untuk belajar pakai Google Classroom. Lalu mengecek ada kegiatan apa saja menggunakan kalender. Nah, dan file kita banyak dari kita simpan di Google Drive. Ya. Dan di Google Drive ini juga orang lain itu bisa juga download dan melihat. Nah, untuk beberapa waktu terakhir saya sering menggunakan Google Assistant saya. Ya. Google Assistant itu yang saya tinggal ngomong saja nanti dicarikan. Nah, menarik bahwa sebetulnya ini adalah teknologi yang bahkan sebelum ada istilahnya big data, itu sudah kita kerjakan. Pertanyaan saya, kalau Bulis itu saat ini kalau pakai email menggunakan apa, Bulis? Ada 2, Romo, Apa? Yahoo dan Gmail. Oke. Yang banyak digunakan apa? Untuk pekerjaan pakai Gmail, pakai akun kantor. Kemudian untuk pribadi pakai Yahoo. Ya. Kenapa Bulis memilih itu? Kalau Yahoo karena dulu belum ada Gmail ya, jadi udah pakai Yahoo, Gmail karena ikut kantor, Romo. Oke. Ya. Dan juga lebih ini ya, Romo. Kayaknya lebih bagus lah daripada Yahoo. Kemarin kan sempat Yahoo sempat down itu ya, Romo. Sehingga lebih aman. Oke. Nah, poin itu saya kira perusahaan-perusahaan besar itu selalu mempertahankan dan mempertahankan reputasi dan memperbaiki layanan. Ya. Dan yang berkembang dengan luar biasa harus diakui. Google ini menguasai, ya. Sehingga kita suka tidak suka, kalau saya lebih pada karena ini simple ya, simple, dan pengalaman kita menggunakan itu pengalaman yang tidak ribet gitu loh. Tidak ribet. Dan branding itulah yang juga terus-menerus dikembangkan oleh tim Google ini tadi. Ya. Sehingga namanya security itu top, istilahnya berlapis-lapis. Karena apa? Karena dengan layanan seperti itu, kan kita melihat betapa layanannya itu luar biasa dan hampir semuanya itu bisa dimonetize istilahnya. Ya. Bisa diterjemahkan menjadi uang. Kalau dalam sisi bisnis ya. Tetapi kalau dari sisi kita kan, ini makin lama kok makin nyaman ya. Tidak hanya nyaman, tetapi kita merasa aman. Nah, saya menggunakan Google ini, saya tidak ingat lagi sudah berapa puluh tahun. Tetapi ketika ada itu yang mana tahu Google yang gambar-gambar ya, image ya, file, tiba-tiba, ternyata itu nyambung lagi. Artinya file yang sudah berpuluh-puluh tahun saya lupakan, ketika saya cek lagi di Google, ternyata masih ada di sana, ya, masih ada di sana, dan save. Ya. Nah, sehingga dengan kata lain, hampir semua produk perusahaan itu mencoba untuk mengembangkan bagaimana pengalaman user itu menggunakan produk sejauh mungkin, semakin lama semakin nyaman. Nah, saya kira sehingga dengan kata lain, perkembangan teknologi user interface itu menjadi luar biasa. Karena apa? Sederhana, bagaimana buat semakin tidak ribet dan pengguna nyaman dan merasa aman, dan di mana-mana boleh dikatakan bisa diakses. Sehingga banyak perusahaan besar itu mempertahankan reputasi dengan cara apa? Dengan cara menjamin keamanan yang luar biasa. Sederhananya begini, misalnya beberapa perusahaan itu, ketika saya belajar di Amerika, itu hampir semua universitas itu memiliki divisi teknologinya itu besar-besaran. Itu satu divisi dan beratus-ratus orang. Tetapi makin lama kita tahu toh, itu terlalu mahal. Ya. Sehingga dan kata lain orang beralih ke cloud computing. Karena apa? Kita tinggal istilahnya membeli tanda petik
itu suatu layanan. Tidak harus kita bersusah payah untuk menyiapkan mesinnya, menyiapkan orangnya yang terus-menerus menjaga mesin dan mengembangkan program. Ya. Sehingga pertanyaannya, bagaimana itu supaya tetap survive dengan baik dan menguntungkan, itu perusahaan itu tidak mau ambil risiko kaitannya dengan security. Ya. Sehingga tidak mengherankan seandainya para bobol data itu seringkali memang dibayar, tolong dataku dibobolen tolong. Ya, kalau bisa bobol, kamu tak kasih istilahnya gaji yang luar biasa. Ya, memang sering kali itu bukan war sih sebetulnya, karena orang diminta untuk membobol supaya apa? Supaya tahu bahwa yang saya punya itu memang luar biasa. Ya. Sehingga data bagaimana itu disimpan itu yang sehingga membuat pelanggannya itu aman, nyaman, tidak ribet, sederhananya itu. Itu memang kelihatan sederhana ya, tapi teknologi di balik itu yang betapa seringkali perlu iterasi yang berkali-kali. Iterasi itu dikerjakan, diuji terus-menerus. Sehingga seolah-olah ada perputaran. Nah, untuk membuat hal yang sederhana secara teknik itu memerlukan kerutan metodologi yang banyak. Nah, sama seperti kita punya mie instan ya, mie instan super mie. Nah, masak kan gampang, cemplung jadi. Tetapi bagaimana membuat mie instan dengan rasa kare ayam, dengan rasa kambing, dan seterusnya untuk masyarakat Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Sumatera, berbeda-beda rasanya. Ya. Teknologi di balik itu cukup rumit. Sehingga orang mengatakan iterasinya itu berulang. Ya. Sehingga biasanya produk itu tidak sekali jadi, tetapi berulang. Nah, dan kaitannya dengan kenyamanan dan kaitannya dengan security itu menjadi perhatian utama, sehingga memang betul bahwa perusahaan-perusahaan lama seperti Google, Yahoo itu relatif handal. Paling tidak kita mempercayakan berbagai macam file kita ada di sana. Oke. Itu Bulis, semoga itu menjawab. Terima kasih Mas Tony. Matur nuwun Romo. Ya, sama-sama. Ya, terima kasih Romo. Bagaimana Bulis? Apa masih takut mau disadon? Oke. Romo Kuntoro, ini ada pertanyaan lagi nih Romo. Mohon maaf, ini ada beberapa mungkin yang saya tidak sesuai dengan chat. Mungkin ada beberapa yang saya lewati sebentar. Nanti setelah itu saya coba akan lihat chat kembali. Nah, ini ada pertanyaan Romo, ya, dari Bapak Tabah Helmi Nonaka. Nah, ini ada pertanyaan. Saya belum mengerti apakah kaitan artificial intelligence dengan spiritualitas Ignatian. Hubungan bisa mesra atau malah ancaman. Atau bisa selaras. Begitu, Romo. Oke, ini kan menarik. Menarik dalam arti saya mencoba untuk tidak masuk di sana terlebih dahulu, tapi rupa-rupanya memang betul. Kita di sini itu kaitannya dengan teknologi, kaitannya dengan spiritualitas, ya. Tetapi selama ini Romo kok spiritualitasnya nggak keluar-keluar, padahal Romo itu kan Yesus itu ya, kok nggak keluar-keluar ngomong tentang Gusti pun satu pun tidak ada ya. Oke, Bapak dan Ibu banyak terima kasih. Yang pertama begini, ya, Yesuit itu mencoba untuk memahami bahwa Tuhan Yesus itu hadir di dunia, ya. Nah, spiritualitas Ignatian itu melihat bahwa Tuhan itu
ada di sini di dunia dan menjelma, ya, istilahnya menjelma menjadi manusia. Artinya tinggal dalam kerutan ini. Ya. Dan spiritualitas Ignatian itu mendorong kita bahwa apapun dunia kita itu perlu kita rangkul. Ya. Ya. Dunia kita itu kita rangkul. Artinya apa? Artinya baik kalau sebagai konteks kita hidup, kita sudah mengetahui apa yang terjadi. Ya. Sehingga memahami dunia digital saat ini itu menjadi titik tolak bagaimana kita itu bisa mewartakan kabar gembira bahwa Yesus itu ada dan Yesus itu menyentuh kita. Ya, sehingga kan pertanyaannya, apakah dunia kita saat ini justru membuat kita itu semakin bingung dan tidak mampu mewartakan kegembiraan. Mewartakan Yesus ya sebetulnya. Tetapi pertanyaannya, bagaimana apakah secara personal dan secara kelompok saya bertemu dengan Yesus pada dunia yang kacau balau seperti ini. Ya, kita bisa melihat kacau balau seperti ini. Nah, oleh karena itu sebetulnya yang saya tawarkan kepada kelompok ini adalah digital discernment. Ya, digital discernment. Artinya apa? Artinya konteks di mana kita hidup dan di mana kita hidup sehari-hari itu menjadi konteks kita mencoba untuk mewartakan Tuhan yang kita rasakan. Artinya saya yakin Bapak dan Ibu itu disentuh oleh Tuhan sendiri dengan cara-cara istimewa di masa teknologi yang begitu maju. Ya. Saya yakin bahwa Bapak dan Ibu pun disentuh oleh Tuhan sendiri di masa-masa pandemi kemarin itu. Dan saya yakin ada banyak yang disyukuri, ada banyak yang membuat saya bertanya. Nah, sebagai kelompok itu memberikan kita undangan. Nah, bukan hanya sebagai pribadi ya, kesepakatan bersama-sama SBS itu mau apa sih dengan dunia yang saat ini terjadi. Ya. Sehingga kalau Bapak dan Ibu itu melihat dua pertanyaan saya yang terakhir, itu sebetulnya itu titik tolak untuk digital discernment dalam spiritualitas Ignatian. Yaitu yang pertama, perkembangan teknologi apa sih yang menyentuh hidupku? Dan sungguh memang pantas saya syukuri. Ya. Tetapi juga dunia seperti apakah yang membuat saya prihatin dan secara sebagai kelompok itu mengundang saya untuk ikut terlibat. Sehingga yang namanya warta gembira itu bisa terjadi bahkan juga pada saat seperti ini. Nah, di dalam spiritualitas Ignatian, memahami konteks, memahami lingkungan, dan memahami dampak lingkungan terhadap orang-orang yang berinteraksi itu menjadi sangat penting. Nah, sederhananya itu. Kelihatannya sederhana ya, tetapi tentu saja itu kan dari saya. Sedangkan Tuhan Yesus itu kan menyentuh Bapak dan Ibu dengan cara-cara yang berbeda. Oleh karena itu, salah satu metode discernment itulah yang sebetulnya itu membantu kita untuk bersama-sama membaca. Sebetulnya pada saat seperti ini, saya itu diundang untuk mewartakan kabar kegembiraan kayak apa. Nah, itulah pertanyaan yang semestinya kita jawab bersama-sama. Bukan sebagai semata-mata individu, tetapi sebagai kelompok SBS. Kelihatannya begitu. Semoga tidak sulit, semoga ada yang masih bingung. Terima kasih. Nah. Ini Matur Nuwun Guntoro. Bagaimana Pak Tabah? Apakah sudah jelas yang disampaikan oleh Romo? Saya ngerti bahwa pewartaan itu memang perlu ya zaman sekarang dengan cara digital. Oke, tapi AI ini jauh lebih maju teknologinya. Yang saya tahu AI adalah artificial intelligence itu mengumpulkan banyak datanya, misalnya main chess, main catur, atau misalnya dalam keadaan lalu lintas, misalnya ada bahaya datang, dia udah deteksi langsung dengan ribuan kasus yang ada di dalam chips atau whatever gitu, mobil laju bisa stop gitu secara otomatis. Dan dengan demikian
kehidupan kita bisa lebih mudah, lebih comfort gitu, lebih nyaman. Itu yang saya tahu. Tapi kaitan dengan Ignatian, sampai saya mikir, misalnya saya mau discernment terhadap pembedaan roh terhadap apa yang dipikirkan oleh seseorang, saya pakai alat AI untuk monitor. Misalnya orang ini memikirnya lebih ke desolasi atau konsolasi, sehingga orang ini mau ngomongnya benar atau whatever gitu. Nah, apply AI ke situ, oke. Tetapi kalau, makanya saya bingung hubungannya, barusan Romo menjelaskan, tapi saya belum klik gitu. Maaf, ya. Belum. Oke, ya, ya, ya. Saya paham I apa want yang to learn dimaksud. more from you gitu. Oke, ya, ya. Nah, saya kira 4 tahun yang lalu itu banyak orang itu kalau mau masuk perusahaan itu harus testing di Sanata Dharma, itu di testing psikologis ya. Lalu waktu itu orang harus mengisi, lalu kemudian dari isian itu kan kemudian ada penilaian ya, penilaian bagaimana apakah orang ini secara layak diterima atau tidaknya berdasarkan kualifikasi apa namanya personal yang dituntut suatu perusahaan. Ya. Nah, pada 4 tahun yang lalu itu beberapa mahasiswa saya minta untuk coba dibuat otomatisasi supaya bisa bekerja dengan lebih cepat. Karena seringkali itu memerlukan waktu sekitar 3 minggu atau 4 minggu untuk akhirnya keluar 1 lembar, ya, 1 lembar. Ya. Nah, bagaimana itu bisa dimungkinkan otomatisasi? Tentu saja yang tadi disebut Pak Helmi tadi kaitannya dengan data itu menjadi penting. Ya. Kaitan data itu menjadi penting. Nah, data itu kan sebetulnya oke, kalau begitu saya mau masuk yang bagian ini, Pak Helmi. Kaitannya dengan mana ya? Pengantar. Nah, ini paradok. Biarkan saya masuk bukan pada ini. Nah, ini ya. Cepetin ya. Ini kaitannya dengan Nah, discernment itu salah satunya mencoba untuk melihat kemampuan diri kita untuk mengenal diri kita ya, secara sederhana. Ya. Dan belum itu kan menyebutkan bahwa 6 kemampuan manusia itu ada kemampuan manusia itu memiliki 6 tingkat ya. Mengingat, memahami, mengaplikasikan, menganalisis, mengevaluasi, kemudian menciptakan ya. Oke, ini saya oke, mengingat, saya kira ini sangat sederhana ya, bahwa sekarang saya berdiskusi dengan teman-teman SBS dari jam 7 tadi, 110 orang hadir. Ada bapak-bapak dari ibu-ibu, umurnya antara 20, 40, 40, 60 ke atas ada juga. Nah, ini mengingat. Ya. Dan kemudian saya memahami pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Ya. Sehingga saya mencoba untuk di sana itu menurut jawabannya. Nah, ketika kita melakukan eksamen kan paling tidak itu kan kita kerjakan ya. Kita kerjakan. Ya. Sehingga ketika kita mengatakan bahwa hidup saya digerakkan oleh Tuhan, paling tidak datanya kayak apa sih? Ya. Nah, menariknya di era sekarang, kelompok yang lanjutnya yaitu 4, 5, dan 6, analisis, evaluate, dan create, itu oleh mesin
oleh artificial intelligence, oleh sistem cerdas, itu justru bisa dikerjakan dengan sangat cepat dan lebih komprehensif dibanding dikerjakan oleh manusia orang perorangan atau kelompok kecil. Ya. Untuk level 3, 4 yaitu analyze, evaluate, dan create, itu big data itu membantu cyber physical system tadi itu mengintegrasikan dengan berbagai cara sehingga jauh lebih cepat. Ya. Sehingga di case ini paradoks untuk hidup digital saat ini adalah untuk 1, 2, 3 ini kita oke. Tetapi untuk analis, evaluate, dan create itu rupa-rupanya sistem yang sekarang itu jauh lebih komplit, jauh lebih komprehensif, dan jauh lebih automated. Ya. Nah, sehingga pertanyaan kita adalah, terus spiritualitas Ignatian akan kayak apa, seperti apa? Bagi saya menarik, justru dengan mengetahui bagaimana mesin itu mengerjakan ini, bagaimana mengerjakan ini dan mengerjakan ini, saya rasa discernment kita itu menjadi lebih tajam. Ya, menjadi lebih tajam. Sehingga dengan kata lain, bagi saya personal ya, spiritualitas Ignatian itu membuat saya itu mampu untuk membantu beberapa mahasiswa dalam penelitian untuk proses-proses yang boleh dikatakan bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Ya, bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Karena apa? Metode-metode yang berkembang di dalam dunia digital khususnya terkait dengan tahap 4, 5, dan 6 itu begitu maju. Contohnya. Nah, ini belum. Tingkat manusia ada di sini. Tetapi untuk tingkat itu bagian deskriptif, diagnostik sederhana, ini mesin bisa, manusia bisa. Tetapi ketika mulai pada analyze, evaluate, dan create, nah kita harus menyadari dengan kerendahan hati, sistem mesin itu tidak lelah. Mau pagi sampai siang sampai sore, yang penting ada listriknya. Ya. Kalau kita kan 2 jam saja sudah energinya ada. Perlu minum, atau perlu minum, minuman disediakan. Nah. Mesin minumnya hanya listrik. Nah, listrik. Ya. Nah, itu yang dikerjakan di poin di bagian ini. Ya. Prediktif, preskriptif, kognitif. Dan teknologi di bagian ini boleh dikatakan luar biasa, ya. Misalnya, untuk analisis Bapak dan Ibu dan teman-teman, teknologi ini berkembang luar biasa. Ya, untuk bagian analisis. Untuk evaluasi. Nah, ini automating. Itu untuk evaluasi, Untuk create. Nah, Pak Helmi, ini ada sesuatu yang menarik. Ya. Ada tools for generated art. Nah, mungkin kalau saya gambar, ya gambar saya jelek. Nah, tetapi ada tools automated yang bisa membuat lukisan-lukisan yang sangat indah. Ya. Nah, ini contohnya salah satunya. Ini saya kira bulan Agustus yang lalu, namanya Jason Allen. Itu seorang programmer. Lalu ikut kompetisi apa? Kompetisi melukis. Nah, dia mengatakan bahwa saya menggunakan Midjourney untuk melukis. Sehingga saya tinggal ngetik, saya ingin suasana seperti apa. Lalu hasil lukisannya ini. Dan ini adalah juara. Dan an AI generated picture won an art prize. Tetapi yang terjadi, para artis tidak bahagia. Karena apa? Dikalahkan oleh mesin. Ya, sehingga dia protes pada ini Jason itu enggak sebaiknya enggak dikasih hadiah lah. Karena apa? Dia menggunakan mesin itu untuk menciptakan ini dan kami kalah. Ya. Hanya mau mengatakan bahwa di banyak hal yang namanya discernment itu teknologi seringkali banyak membantu kita supaya kita lebih tajam, lebih
Ada masalah-masalah besar, tidak harus kita selesaikan semuanya. Tetapi kalau kita mau menyelesaikan dengan baik, banyak hal itu teknologi yang sekarang ada itu bisa membantu kita. Sederhananya seperti itu ya. Sehingga saya kira saya melihat itu yang saya mencoba untuk memahami spiritualitas Ignatian seperti itu. Ada suatu masalah, saya mencoba untuk menawarkan bersama untuk dengan metodologi dan teknologi seperti apa. Ya saya mencoba untuk mengikuti bagaimana teknologi itu berpikir. Itu. Saya tidak tahu apakah ini menjawab secara detail, tetapi semoga itu melengkapi. Kalau teknologi, oke, itu ciptaan manusia. Kalau spiritualitas Ignatian itu tanpa Tuhan ikut serta di dalam diri kita juga enggak. Beliau memberi jawaban, beliau membimbing kita melalui spiritualitas itu gitu. Jadi saya masih belum penjelasan. Oke, enggak apa-apa. Hanya ya begini. Kalau Pak Tabah melihat Yesus itu mencoba untuk membawa orang paling tidak memahami konteks dunia kita hidup. Sehingga misalnya di Sana Dharma yang belajar mengenai teknologi, saya bukan satu-satunya. Memang kebetulan saya cukup lama terkait dengan itu. Tetapi banyak yang bekerja seperti saya, entah itu teknik mesin, elektro maupun computer science, psikologi juga demikian, ekonomi juga demikian, teknologi juga. Artinya apa? Artinya hanya mau mengatakan bahwa di setiap bidang kehidupan manusia itu ada tantangan yang unik. Dan ketika kita memahami konteks itu secara spesifik, itu kita rasanya mampu menyentuh bahwa Tuhan itu semakin kita pahami sebagai Tuhan yang karyanya itu luar biasa. Karena apa? Rasanya Tuhan ada di sana. Pertanyaannya adalah, apakah saya sendiri mampu untuk mewartakan kehadiran Tuhan, bahwa Tuhan itu berbincang-bincang dengan hidup kita di dunia ini loh, ya, dunia digital sekarang ini. Ya. Pertanyaannya, apakah kamu mampu untuk bercerita kepada orang lain, mampu menceritakan syukur itu? Sehingga untuk sampai di sana memang biasanya kami di train tidak langsung pada meloncat pada Tuhan, tetapi sebetulnya dunianya kayak apa sih? Itu yang kebanyakan isu di train untuk itu. Dunia kita itu seperti apa? Jangan pertama-tama langsung loncat pada Tuhan. Oke, no problem. Tetapi sebetulnya apa sih yang terjadi sesungguhnya? Nah, itu. Dan kebetulan saya mencoba untuk masuk di dalam dunia digital seperti ini dengan memang saya akui itu tidak gampang karena lapisannya banyak sekali. Sehingga tadi saya menawarkan suatu model. Model itu sekali lagi, model itu selalu terbatas. Tetapi semoga menggambarkan realita yang sebenarnya sangat lebih kaya dari modelingnya itu. Terima kasih. Terima kasih, Om. Ya. Iya, terima kasih Romo Kuntoro, terima kasih Pak Helmi. Ya, semoga ini memuaskan Pak Helmi begitu ya. Oke. Romo Kuntoro, ini ada yang raise hand ya. Dari Pak Frans Salim. Mari Pak Frans, minta tolong nanti disampaikan pertanyaan secara singkat dan jelas karena waktu kita yang terbatas. Ya, dipersilakan Pak Frans. Selamat malam Romo. Selamat malam Pak Frans. Ya, kalau kita baca judulnya Artificial Intelligence, tentu pengertian intelijen pasti meniru kecerdasan manusia, Romo. Nah, kemudian ternyata kecerdasan manusia itu tidak hanya ada di otak. Ternyata kecerdasan itu sampai pada bagian terkecil dari manusia. Sel pun mempunyai kecerdasan. Saya memperkirakan bahwa kecerdasan artifisial ini tidak hanya berkembang sampai tahap ini, tapi dia bisa berkembang terus sampai mungkin kita istilahkan nano intelligent,
yang bisa berfungsi di dalam bagian terkecil tubuh manusia. Kemudian kalau kita berbicara manusia, tentu pemiliknya adalah Tuhan. Dan saya sudah mendengar bahwa ada teknologi-teknologi yang berkembang yang berusaha untuk mencari pengganti-pengganti dari bagian tubuh manusia yang rusak. Nah, bagaimana ini Romo? Gereja menanggapinya dan gereja membimbing umat sehingga umat ini tidak hanya menjadi korban dari teknologi atau sebagai pemakai teknologi, tentu dalam hal-hal yang memberikan kenyamanan, kemudahan, kita semua pasti akan happy, Romo. Tetapi seberapa cepat gereja merespon dampak-dampak negatif dari teknologi ini, walaupun saya tahu bahwa sejak Yohanes Paulus II, beliau sangat mendorong penggunaan teknologi di dalam mewartakan kabar gembira. Terima kasih, Romo. Oke, Pak Frans, banyak terima kasih ya. Yang pertama, artificial intelligence ya, itu bagaimana didefinisikan. Nah, saya tidak tahu apakah buku kuliah saya di sini ya. Ini statistik. Ini, oh sorry, malah ini bukunya untuk saya ganjel, untuk ganjelan. Oh ini bukunya ya. Ini ternyata untuk saya ganjel komputer saya. Ini buku yang sering saya pakai untuk diskusi dengan para mahasiswa. Oke, di para peneliti computer science dan juga teknologi sampai saat ini mencoba untuk menyepakati beberapa ciri artificial intelligence atau sistem cerdas itu menyepakati beberapa. Ini kebetulan bukunya untuk ganjel komputer saya. Oke, yang pertama, suatu mesin itu dikatakan cerdas memang mencoba untuk meniru karakteristik manusia ya. Yang pertama itu mampu melakukan searching. Kalau ballpoint saya di mana, kunci saya di mana, searching itu saya bisa carikan dengan cepat ya. Nah, searching itu entah itu menggunakan tanpa ada informasi sebelumnya atau menggunakan informasi terbatas. Ya. Tetapi sederhananya, mesin dikatakan cerdas seandainya bisa searching. Ya. Oleh karena itu ada search engine itu cukup banyak dan itu yang biasa kita kerjakan. Kedua, mesin itu dikatakan suatu cerdas seandainya mampu bernalar. Ya. Mampu membuat keputusan-keputusan. Oleh karena itu, apa yang namanya logika matematika itu banyak digunakan, ya. Dan juga entah itu membuat suatu keputusan itu keadaannya jelas atau tidak jelas, atau di dalam suatu ketidakpastian, itu mesin itu juga bisa membuat keputusan. Yang ketiga, mesin itu dikatakan cerdas seandainya mampu belajar. Ya. Di dalam artificial intelligence ada 3 macam pembelajaran, yaitu menggunakan data dengan label itu supervised, data tanpa label unsupervised, atau data terbatas reinforcement learning. Ya. Sehingga sistem itu menggunakan learning-nya itu dengan menggunakan data. Yang keempat, sistem dikatakan cerdas seandainya mampu membuat perencanaan dan mampu memberikan solusi. Nah, sehingga tadi saya mengatakan masalah itu solusinya tidak tunggal. Sehingga bagaimana mesin itu juga belajar tentang itu, menyelesaikan. Yang kelima, mesin itu dikatakan cerdas seandainya bisa berkomunikasi dan bisa membuat suatu keputusan. Nah, saat ini kelihatannya 5 itu kesepakatan itu, dan 5 kesepakatan itu buku-buku boleh dengan buku babon itu tadi menawarkan berbagai cara, metode, kita sering menyebutnya sebagai algoritma. Ya. Dan akibatnya apa? Akibatnya ketika mesin yang
memiliki 5 karakteristik tadi itu bekerja sama, itu memang betul. Ada sesuatu yang baru yang seringkali kita surprise. Karena apa? Mengandaikan mesin bisa belajar tuh ya. Belajar berdasarkan apa? Berdasarkan data yang begitu besar, dan ketika kita tidur pun mesin tetap automated belajar. Sehingga dengan begitu kita harus siap untuk surprise bahwa ada banyak hal yang mungkin terjadi. Nah, salah satu yang tadi disebutkan Pak Frans, itu misalnya untuk artificial neural network, itu mencoba untuk meniru bagaimana otak manusia, neuron itu bekerja. Ketika neuron itu bekerjanya sendirian saja, yang bisa dikerjakan itu hal-hal yang sangat sederhana. Tetapi ketika dalam suatu network bekerja sama, itu bisa mengerjakan hal yang luar biasa terjadi. Oleh karena itu ketika kita mendesain neural network, sederhana. Itu kaitannya dengan arsitekturnya seperti apa. Tidak hanya arsitekturnya, tetapi kemudian model-model learning-nya seperti apa. Ya? Sehingga sekarang itu kan berkembang deep learning, yaitu pengembangan neural. Karena apa? Itu, oke, saya tidak akan teknis di sana. Hanya mau dikatakan bahwa memang betul bahwa manusia ketika bekerja sama dengan mesin, itu ada dunia yang boleh dikatakan yang terungkap. Dunia yang terungkap. Dan ketika kita mencoba untuk mengambil jarak sebentar, dan tidak terlalu masuk dalam keruwetannya, dan melihat dengan cara berbeda mengambil jarak, kemampuan refleksi manusia, nah di situ. Entah itu masalah-masalah etis, entah itu masalah-masalah yang membuat kita tuh bertanya-tanya, yang ini kok ada aturan baru yang tidak pernah ada sebelumnya. Ya. Termasuk ya teknologi yang sekarang itu metaverse atau NFT dan macam-macam itu kan, kemudian bagaimana mengatur nilai mata uangnya itu siapa yang kemudian mengurusi. Ya. Nah, itulah masalah-masalah etis seperti itulah yang muncul. Dan saya punya teman serumah dengan saya namanya Romo Haryatmoko, itu yang saya mencoba untuk berdiskusi dengan beliau, dan beliau tahu persis bagaimana masalah etis dan bagaimana perumusannya. Dan untuk bagian itu saya tidak terlalu kan, saya tidak boleh dikatakan saya terbatas. Tetapi saya tahu bahwa teman saya Romo Haryatmoko ini yang memahami betul tentang etika, itu mencoba untuk kita berdua, bertiga itu seringkali berdiskusi. Teknologi memberikan data, memberikan metodologi, konsekuensinya seperti apa, ini konsekuensi ABCD. Tetapi kemudian dampak pada dampak sosial yang lebih detail, silakan etikus itu kan mencoba untuk mendiskusikan. Dan persis saya kira itu sumbangan gereja ada di sana, dan beberapa etikus yang boleh dikatakan berbicara mengenai teknologi digital saya kira juga kan mulai banyak menurut saya. Pak Frans, mungkin itu jawaban dari saya. Terima kasih. Iya, Pak Frans, semoga puas dengan jawaban Romo Kuntoro karena waktu kita yang terbatas. Ya, jadi Romo, Suster, Bapak dan Ibu, dengan pertanyaan dari Pak Frans, maka sesi tanya jawab kita sudah berakhir. Walaupun mohon maaf, ini banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang menarik, Romo. Jadi nanti mungkin akan dikumpulkan oleh panitia, mungkin, dan nanti selanjutnya mungkin panitia akan menghubungi Romo atau bagaimana. Romo, Suster, Bapak dan Ibu, ya, dengan berakhirnya ini, maka marilah kita berikan reaction kita, ya, sekali lagi kepada Romo Kuntoro, ya, atas bahan-bahan yang telah disampaikan, jawaban-jawaban beliau yang telah disampaikan pada kita yang sangat luar biasa, yang membawa kita mempunyai insight-insight baru, ya, cara pandang baru yang sebetulnya kalau tidak memasuki masa pandemi ini
kita juga kurang untuk lebih konsen di sini. Romo, karena ini sudah mendekati waktu kita berakhir, mohon untuk Romo memberikan closing statement yang bisa menjadi catatan bagi kami untuk hidup kami selanjutnya. Untuk itu, ruang Zoom kami serahkan kepada Romo. Oke. Bapak, Ibu, dan teman-teman, dari pertanyaan yang ada di chat, itu saya kira saya sudah mengantisipasi terus Romo spiritualitasnya itu di mana, ngomongnya teknologi. Ya, memang kebetulan saya disuruh berbicara mengenai teknologi dan kebetulan saya sedikit banyak paham ya. Tetapi pertanyaannya itu spiritualitas di mana loh Romo itu. Nah, sebetulnya saya sudah menawarkan ke Maifung tentang proses discernment-nya. Discernment spiritualitas Ignatian dalam istilahnya digital discernment. Ya. Detailnya sudah saya berikan ke Maifung. Silakan Bapak dan Ibu melihatnya, karena memang betul. Kalau kita melihat dari segi discernment, itu kan reflect, share, discern, respond, ya. Itu kan ya, itu prosesnya. Reflect, share, discern, respond. Nah, apa yang kita kerjakan sekarang itu lebih pada satu, yaitu reflect, ya. Merefleksikan apa? Merefleksikan dunia kita hidup saat ini, pergaulan kita, dan kita mencoba untuk melihat dengan cara yang berbeda. Reflect. Dan tentu saja, roh itu sudah menyentuh Bapak dan Ibu dengan cara yang berbeda-beda. Oleh karena itu, yang diperlukan adalah share. Share. Ya. Share itu artinya, teman-teman, Bapak dan Ibu, saya kira percakapan 3 putaran, itu saya kira kan sudah berkenalan ya dengan berbagai. Itu yang mungkin dikerjakan. Kebetulan saja ada beberapa pertanyaan detail itu yang saya tawarkan di sana, itu yang membantu kita sebagai kelompok itu menanggapi. Karena misalnya tadi di sana juga ada pertanyaan tentang hoax, pertanyaan tentang macam-macam disinformasi dan seterusnya ya. Nah, itu kan tantangan personal. Tetapi sebagai kelompok, seandainya kita ingin mewartakan Tuhan sebagai apostel, ya, sebagai rasul, kan kita punya pilihan bersama. Nah, sehingga pertanyaannya ya, pilihannya seperti apa? Supaya apa? Supaya yang kita kerjakan itu bukan hanya sebagai program sekali jadi setelah itu selesai, tetapi sebagai tim bersama-sama SBS itu sungguh menggerakkan banyak orang. Nah, oleh karena itu, discernment digital itu sebetulnya yang saya tawarkan, dan yang sekarang kita kerjakan istilahnya adalah masih tahap awal bagian reflect. Sedangkan detail yang tahap selanjutnya sudah saya berikan ke Maifung, silakan Bapak dan Ibu mendalaminya. Tapi mungkin baik kalau saya share juga di sini ya. Saya share di sini. Sorry. Sebentar ya. Sabar sebentar. Nah, itulah ya. Itu yang saya berikan. Ya, sehingga Bapak dan Ibu punya PR ya, Silahkan ditindaklanjuti kalau mau ingin mengenal spiritualitas Ignatian. Begitu Pak Helmi dan Pak Fran, saya kira itu pertanyaan yang lain juga kan, yang mungkin juga masih mengganjal. Mas Tony, banyak terima kasih. Saya kira itu catatan terakhir saya. Ya, terima kasih Romo Kuntoro atas closing statement-nya. Untuk waktu selanjutnya saya serahkan kepada Kak Esther. Untuk itu, Kak Esther, silakan ruang Zoom ini milik Kakak. Baik, banyak terima kasih Romo Kuntoro dan Kak Tony atas semua pemaparan dalam sesi tanya jawab. Semoga membantu Bapak Ibu dalam menemukan makna dari spiritualitas Ignatian dan artificial intelligence.
Baik, kita ada sedikit pengumuman. Kami menerima beberapa pertanyaan dari teman-teman yang mempertanyakan mengenai SBS. Untuk ini nanti akan dijawab di grup WA mengenai apa itu SBS dan program-program ke depannya. Kami sangat berterima kasih atas antusias Bapak, Ibu, dan teman-teman untuk mengetahui lebih dalam mengenai SBS. Romo Kun, banyak terima kasih. Suster, Ibu, Bapak, dan teman-teman terkasih, tanpa terasa kita sudah sampai di penghujung acara kita malam hari ini. Atas nama panitia penyelenggara, kami mengucapkan banyak terima kasih sekali lagi kepada Romo Kuntoro SJ yang sudah bermurah hati mendampingi kami malam hari ini. Terima kasih juga kepada suster, ibu, bapak, dan teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir malam hari ini. Dan tak lupa juga kami dari panitia memohon maaf jika dalam penyelenggaraan acara malam hari ini terdapat kekurangan. Semoga apa yang sudah dipaparkan oleh Romo Kun dalam pembelajaran kita hari ini dapat berguna bagi kemuliaan Allah yang lebih besar dalam kehidupan kita masing-masing. Baik, Ibu Bapak, kita akan berfoto bersama dengan Romo Kun pada malam hari ini. Silakan Ibu Bapak untuk membuka kameranya. Mohon bantuan Kakak Panitia. Kak Popi ya. Oke, siap. Ya, kakak-kakak. Oke, di layar saya ada 3 screen. Silakan di open cam-nya dan siap-siap smile-nya. 1, 2, 3, cheers. Bentar ya, ditahan smile-nya ya. Oke, ini layar yang kedua. Tahan sedikit lagi. Smile-nya, 1, 2, 3, cheers. Oke, layar terakhir, kakak-kakak yang belum buka mungkin bisa buka. Oke, siap-siap. 1, 2, 3, cheers. Oke, sudah. Makasih kakak-kakak. Baik, terima kasih Kak Popi. Bapak, Ibu, dan teman-teman, kita akan menutup pertemuan kita malam hari ini dengan melakukan eksamen dan kemudian dilanjutkan berkat penutup oleh Romo Kun. Mari kita siapkan hati kita.
berkat dari Romo, Tuhan beserta kita. sekarang dan selama-lamanya. Semoga hidup kita, keluarga kita, mereka yang kita cintai, orang-orang yang kita doakan, dan serta mereka yang kita layani, selalu dilimpahi berkat Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih Romoku. Terima Selamat kasih. malam. Terima kasih semuanya Romo, makasih banyak. Terima kasih Romo. Terima kasih. Terima kasih. Selamat malam. Ya. Selamat malam, selamat istirahat teman-teman semuanya. Ya, makasih.